Halo, welcome back again di Gloria Charlotte YouTube channel. Balik lagi dengan gue Gloria Charlotte, tidak akan berubah dan tidak akan pernah berubah. Ya, gimana buat kalian udah subscribe yang baru nonton? Belum? Sebelum lanjut silahkan boleh di subscribe dulu. Kalau ada video-video yang kalian suka boleh di like dan di share. Siapa tahu video-video yang gue upload berguna buat banyak orang. Agak spesial, kenapa? Karena di video kali ini gue akan membahas tentang online dating apps. Beberapa bulan lalu gue sempet aktif membuat konten di TikTok gitu ya, tentang long distance relationship. Dan responnya cukup bagus dari para netizen, terima kasih. Dan impactnya juga ternyata ada beberapa juga yang mengalami hal itu. Jadi merasa gak sendiri ya bun ya. Nah, banyak yang tanya ketemunya di online dating apa sih, ketemunya di mana sih, spill dong online datingnya dan lain-lain. Ini gue kasih tahu online dating yang pernah gue pakai gitu ya, dari sebelum ketemu sama pasangan gue yang sekarang. Online dating apa yang pernah gue pakai, gue akan spill ke kalian. Dan gue disclaimer dulu, ini adalah pengalaman pribadi, jadi nggak ada bener, nggak ada salah, nggak ada juga istilahnya gue nggak pakai itu tapi bisa kok ketemu sama pasangan gue yang sekarang. Ya makanya gue bilang ini pengalaman gue pribadi gitu ya, jadi bisa aja kalian ketemunya di online dating apps yang gue kasih tahu atau mungkin online dating yang lain. Kita coba buka ya, kita coba buka kalau di Play Store atau App Store. Kalau kita ketik online dating, nah akan muncul beberapa, right? Nih akan muncul beberapa sih. Nah ini Bumble. Gue Bumble nggak pernah pakai, tapi pernah coba iseng-iseng waktu itu mau pengen tahu Bumble tuh kayak apa, tapi itu udah jadi sama pasangan gue yang sekarang gitu. Tapi gue nggak pernah pakai Bumble. Oke, Cupid nggak pernah. Badu ya. Jadi online dating apps yang gue pakai adalah yang pertama Tinder. Jadi waktu itu gue pakai Tinder di handphone, dan itu awal mulanya di tahun 2000, gue lupa ya, 2017 sampai 2019 antara itu, gue lupa. Nah itu pertama kali gue ketemu sama temen gue yang dari Itali, itu dari aplikasi Tinder. Nah pada saat itu memang Tinder itu kan ada maksimum distance-nya ya, cuman bisa berapa kilometer dari jarak kita berdiri. Jadi kalau misalkan kita lagi di Singapura terus kita buka Tinder, jaraknya kalau nggak salah 50 km deh, gue lupa, pokoknya ada jaraknya. Nah tapi nggak bisa tuh kayak misalkan gue pengen ketemu sama cowok Perancis gitu tapi lo di Jakarta, itu nggak bisa karena ya distance-nya kan jauh banget gitu. Jadi Tinder itu aku menganggap ini sebuah kekurangan dibanding dengan online dating yang nyamuk. Kelihatan nggak? Gue anggap ini sebagai sebuah kekurangan karena gue pakai online dating apps yang bisa diatur. Nah itu nanti gue bahas ya. Jadi kalau Tinder pernah gue pakai, ketemu sama satu teman gue juga yang tadi dari Itali. Kita meet up, kita ngopi bareng. Tinder tuh tapi kebanyakan cowok Indonesianya karena jarak tadi ya, cuman berapa kilometer. Dan kalau sekarang katanya harus premium atau apa gitu, aku nggak ngerti deh. Jadi kalau for free itu dapetnya kandidatnya tuh kurang oke gitu. Kurang oke dalam artian kalau kalian cari yang orang luar ya gitu. Karena gue ketemu sama temen gue dari Italia ini juga, kebetulan beliau lagi kerja di Jakarta, jadi Tindernya beliau aktif dan match sama gue waktu itu
gitu. Nah lalu yang kedua, gue waktu itu pernah pakai aplikasi namanya Scout. Scout itu yang ini nih. Nah nih Scout nih. Nah ini Scout nih, aplikasi Scout ya. Jadi aplikasi Scout ini gue pernah pakai waktu itu, dan gue ketemu sama beberapa orang. Salah satunya adalah mantan gue sendiri dari Denmark. Kita masih berteman baik sampai dengan sekarang gitu ya. Kalau Scout ini memang kalau dari bentuk aplikasinya gitu ya, memang nggak secanggih Tinder, tapi untuk validitas untuk kandidat-kandidat yang ada di Scout itu cukup valid gitu ya, kayak orang-orang biasa gitu. Di Scout itu bisa ngatur posisi kita. Jadi waktu itu gue posisinya ngatur di bisa ngatur nggak ya, gue lupa. Jadi waktu gue ketemu di Scout Denmark, apa gue ngeset Denmark atau gue nggak ngeset ya, lupa lagi ya, pokoknya gitu deh. Nah kalau Scout itu gue ketemu sama mantan gue yang orang Denmark, dan kelebihannya daripada Tinder adalah dia karena belum banyak orang yang pakai, jadi sekalinya sign up di situ ya memang orang-orang yang memang orang gitu, bukan scam gitu. Gue hampir nggak pernah ketemu scam di Scout, tapi ya karena jarang orang yang dengar nama Scout itu ya. Kalau kita lihat ratingnya tuh di sini 6.000 orang sih, lumayan ya. Nih rating review, kelihatan nggak? Nih 6.000-an orang rating reviewnya kan. Tapi memang jarang orang yang pakai Scout di Indonesia, karena beberapa kali gue tanya teman gue yang memang pakai online dating, lo tahu Scout nggak? Mereka jarang banget, hampir nggak ada yang tahu Scout gitu. Makanya waktu itu gue pakai Scout dan ketemu sama mantan gue yang orang Denmark. Nah berikutnya adalah ini adalah aplikasi yang gue pakai pada saat gue mencoba peruntungan bertemu dengan pasangan, dan akhirnya puji Tuhan ketemu dengan pasangan gue yang sekarang. Namanya aplikasinya Meet Me. Ini sebenarnya kalau dari segi rating ya lebih besar Scout loh dibanding Meet Me, tapi ya I'm not sure. Nih nama aplikasinya Meet Me. Ini aplikasinya nih ya. Dari segi rating sih sebenarnya ya, dari segi rating tuh lebih besar Scout, karena Meet Me cuma 4.000 dari segi rating gitu. Nah tapi gue ketemu sama pasangan gue yang sekarang itu di Meet Me. Nah apa sih kelebihannya Meet Me dibanding Scout dengan Tinder? Di Meet Me ini kita bisa atur lebih detail. Kita mau cari cewek atau cowok, kita mau cari buat temen atau pasangan, terus range umurnya berapa gitu. Ya walaupun di Tinder juga bisa lo atur si range umurnya berapa, di Scout juga bisa, tapi kalau Meet Me itu menurut gue lebih detail, umurnya mau range umur berapa. Terus yang terakhir adalah kita bisa ngatur posisi kita. Jadi waktu itu gue sempet set lokasi gue tuh di Jerman, di Australia, di Amerika gitu, di England, dan dapetnya di Jerman dengan pasangan gue yang sekarang. Jadi di Meet Me itu akan ada banyak banget account, bahkan dengan berbagai account yang dengan profile picture yang sama gitu ya. Kemungkinan untuk ketemu scamnya agak lebih besar di Meet Me sih. Dan di Meet Me ini juga ada live-nya. Untuk menurut gue ketemu sama pasangan gue di Meet Me gitu. Jadi kalau di Meet Me kita bisa pilih kita mau ketemu sama cowok di negara mana, yaitu kita menempatkan lokasi kita di negara itu. Jadi kita bisa pilih nih, kayak misalkan aku ketik Berlin gitu. Jadi nanti akan ketemu tuh dengan cowok-cowok yang ada di Berlin. Pada saat pertama gue ketemu sama, ngechat pertama sama laki gue juga, dia ngira aku tuh orang Berlin gitu. Maksudnya aku tinggal di Berlin. Dan aku jelasin, oh enggak, aku nggak tinggal di Berlin, aku tinggal di Indonesia, cuman aku lagi cari orang Berlin gitu. Jadi
Itu yang kadang-kadang bikin miskomunikasi, tapi kalau kita bisa komunikasikan itu lebih baik lagi gitu. Kalau misalkan kalian mau tahu lebih detail lagi tentang online dating apps, aku udah sering share di podcast aku. Kalian bisa ketik nama aku Gloria Charlotte di Spotify kalian, di Anchor kalian, atau Google Podcast, Apple Podcast ya. Di seluruh podcast platform itu kalian tinggal ketik nama aku, nanti akan muncul podcast aku di sana. Dan aku udah sering bahas tentang online dating, tentang scammer gitu ya. Gimana caranya supaya kita itu bisa main online dating tapi aman kayak gitu. Karena gak bisa dipungkiri juga online dating itu kita akan sering ketemu sama scammer, kita akan sering ketemu sama orang yang aneh-aneh gitu ya. Ada yang baik ada, tapi ada juga yang aneh gitu ya. Jadi kita nggak bisa mengendalikan itu. Jadi kalau buat teman-teman yang memang saranku, kalau misalkan kalian pengen cari pasangan gitu ya, memang kayaknya gue udah coba cari in real life gitu ya, dalam kehidupan real, tapi nggak dapet. Jadi mencobalah usaha untuk pakai online dating. Tapi kalau menurutku jangan ditanamkan mindset gue pengen cari bule gue pakai online dating. Kenapa? Karena ya mungkin pasti ketemu aja gitu, tapi takutnya kaget gitu, kayak misalkan sebelum kalian ketemu sama orang yang bener, ketemu sama scammer dulu, atau misalkan kalian ketemu yang aneh-aneh gitu ya. Jadi lebih baik menurutku memang untuk online dating ini ya untuk pengguna usia legal tuh berapa sih? 21, 22, 23 yang memang sudah dewasa ya, secara pemikiran, secara attitude, mindset, apapun itulah pokoknya. Karena kalian akan menemukan hal-hal yang aneh. Ada juga hal baik, tapi akan menemukan juga hal aneh di online dating. Jadi udah terjawab ya teman-teman yang ada di TikTok gitu yang nanya pakai aplikasi apa sih. Jadi aku sama pasanganku yang sekarang pakai aplikasinya namanya Meet Me gitu. So itu teman-teman yang mau aku bagikan pada hari ini. Semoga menghibur teman-teman semua gitu ya, sudah menjawab rasa penasaran kalian gitu ya. Semoga buat teman-teman yang sedang menanti pasangan hidupnya bisa dipertemukan dengan pasangan yang sepadan, yang terbaik dari Tuhan buat kalian gitu ya. Dan juga buat teman-teman yang saat ini lagi planning gitu ya untuk mau ketemuan gitu, atau mungkin usaha online datingnya berhasil, semoga all the best, pokoknya yang terbaik terus buat kalian. So teman-teman jangan lupa share, like, dan subscribe untuk YouTube channelku. Aku Gloria Charlotte pamit, sampai ketemu di video-video berikutnya.